Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan pemeriksaan sadari dan pemeriksaan IFA. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dan tujuan dari sadari. Jadi, sadari merupakan pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh diri sendiri untuk mendeteksi kelainan yang ada pada payudara. Tujuan dari sadari ini untuk mendeteksi dini perubahan atau kelainan pada payudara yang dapat mengindikasikan kanker atau kondisi medis lainnya. Langkah pertama, berdiri tegak di depan cermin dan cermati bila ada perubahan pada bentuk dan permukaan kulit payudara, pembengkakan, atau perubahan pada puting. Langkah kedua, angkat kedua lengan ke atas, tekuk siku, kemudian dorong siku ke depan dan cermati payudara, kemudian dorong siku ke belakang dan cermati bentuk maupun ukuran payudara. Tiga, angkat tangan sebelah kanan, kemudian cubit kedua puting dan cermati bila ada cairan yang keluar dari puting. Lakukan hal tersebut pada puting sebelah kiri. Selanjutnya, pada posisi berbaring dengan badan terlentang di tempat tidur dan kaki ditekuk. Yang pertama, dengan gerakan memutar dari dekat puting sampai dengan dekat ketiak bawah. Yang kedua, dengan gerakan naik turun. Yang ketiga, dengan gerakan dari arah luar ke arah puting, memijat atau mempalpasi dari arah luar ke arah puting. Lakukan hal tersebut berulang kali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi pengertian dan tujuan dari pemeriksaan IFA. Jadi, pemeriksaan IFA atau inspeksi visual asam asetat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengoleskan asam asetat pada leher rahim dan melihat perubahannya. Nah, tujuan dari IFA ini sendiri yaitu pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi dini adanya kanker serviks. Nah, selanjutnya adapun alat dan bahan dari pemeriksaan IFA. Yang pertama, ada perlak, celemek, duk steril, kapas lidi, spekulum vagina, botol vagina, larutan asam asetat, kom, nirbeken, kom berisi kapas dan berisi cairan salon, masker, dan handscoon. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan IFA atau inspeksi visual asam asetat. Namun sebelum itu mari kita mencuci tangan dengan langkah. Langkah awal, kita membersihkan vagina ibu, dimulai dari A minor kanan dan kiri, terus labia mayora kanan dan kiri, dan terakhir garis tengah.
Setelah itu, kita mengambil spekulum atau cocor bebek. Sebelum dimasukkan mengikuti anatomi vagina, setelah masuk, spekulum kita putar. Setelah diputar, kita buka dan kita kunci. Setelah itu, kita tuang asam asetat di kom, terus kita mengambil kapas lidi atau cotton swab, terus dicelupkan di asam asetat, kemudian kita oleskan di sepanjang mulut rahim. Setelah kita sudah mengoleskan asam asetat, kita tunggu 5 menit. Nah, kalau dia ada masalah itu akan muncul bercak-bercak berwarna putih di sepanjang mulut rahim. Jika sudah selesai, kunci kita buka, kemudian kita putar kembali, terus kita tarik perlahan-lahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini, Nas, di sini saya pengen pakai KBID, tapi saya belum tahu lebih dalam apa itu KBID. Baik, Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya perawat Mirantika Jalagok yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Ibu siapa namanya? Nama saya Hanista. Ya, tanggal lahirnya Bu. 11 Desember 1995. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai KB IUD ini atau KB spiral yang akan Ibu pakai. Ibu bisa lihat, jadi di sini ada penjelasannya. KB IUD itu adalah alat kontrasepsi yang berbentuk seperti huruf T yang akan dimasukkan ke dalam rahim ibu untuk mencegah kehamilan. Nah, tujuan utama dari IUD ini sendiri untuk mencegah kehamilan dengan cara menghambat sperma mencapai ke sel telur di rahim sehingga pembuahan itu tidak dapat terjadi. Nah, pemasangan IUD ini juga bisa digunakan sebagai alat kontrasepsi jangka panjang. Nah, kemudian juga dampak dari IUD ini sendiri Bu, yang pertama itu ada nyeri dan kram perut, menstruasi yang tidak teratur, spotting, kista ovarium, pusing atau mual. Kemudian manfaat dari IUD ini ada efektivitas tinggi, praktis, biayanya terjangkau, jangka panjang, terus aman untuk ibu yang menyusui dan dapat dilepas kapan saja. Terus komplikasinya itu bisa ada infeksi, kehamilan ektopik, terus kista ovarium sama infeksi panggul. Oke, mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas, Bu? Maaf sebelumnya, Nas, saya mau tanya pada dampak IUD spotting itu seperti apa ya, Nas? Oh iya baik, jadi dampak spotting itu seperti flek atau perdarahan di luar sinus menstruasi, tapi ini tuh biasanya jarang terjadi. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pada komplikasi IUD, komplikasi kehamilan ektopik itu seperti apa ya, Nas? Oh iya, untuk kehamilan ektopik itu sendiri, ini tuh kondisi di mana ketika sel telur yang dibuahi itu dia menempel dan tumbuh di luar dinding rahim. Seperti itu. Oke baik Bu, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai komplikasi IUD yang mengenai infeksi panggul yang mungkin bisa akan Ibu rasakan. Nah, yang pertama itu nyeri di bagian perut bawah, kemudian keputihan abnormal, perdarahan abnormal, terus nyeri saat berhubungan seks, demam, kemudian pusing, mual dan kelelahan. Seperti itu. Apakah Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan? Paham, Nas. Kalau Ibu sudah paham, bisa Ibu jelaskan kembali apa yang sudah Ibu
mengerti dari penjelasannya tadi? Baik, saya di sini sudah mengenai lebih dalam untuk pemasangan KBID. Nah, pada pemasangan IUD itu alat kontrasepsi yang berbentuk seperti huruf C yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan, dan saya juga sudah mengetahui beberapa dampak, komplikasi dan manfaat. Nah, pada dampak itu ada nyeri dan kram pada perut, menstruasi tidak teratur, dan kisah ovarium. Dan pada manfaat IUD itu praktis, biaya terjangkau, dan jangka panjang, dan aman untuk ibu menyusui. Dan saya juga sudah tahu pada apa saja komplikasi pada KBID. Itu ada infeksi, kehamilan ektopik, kista ovarium, dan infeksi panggul yang sudah Anda sampaikan tadi. Oke Bapak Ibu, saya senang sekali karena Ibu sudah memahami tentang KBID ini. Jika Ibu tertarik, bisa datang kembali dan berkonsultasi langsung dengan dokter atau bidan untuk pemasangan